Di video kali ini aku pengen cobain PC rakitan yang bisa dibilang masih gacor sampai 4 tahun ke depan. Tapi sebelum aku lanjut ke videonya, jangan lupa like video ini, subscribe channel Cewek Komputer, nyalain loncengnya, dan share video ini kalau kalian ngerasa videonya bermanfaat. Thank you! Kayak yang kalian lihat di awal video, PC rakitan Gamersbox V113 ini futuristik banget ya. Dari tampilannya yang menggoda banget dan pakai casing yang bisa dibilang cukup baru. Tentunya PC ini upgradable dong, mulai dari VGA, prosesor, motherboard, dan lain-lainnya emang sengaja dibuat upgradable sesuai dengan judulnya, awet sampai 4 tahun, bahkan lebih. Kayaknya cukup deh kita ngomongin soal kegantengan dari PC ini, karena sekarang aku mau bahas soal spesifikasi lengkapnya sekaligus kasih lihat ke kalian proses PC-nya dirakit. Jadi part pertama PC ini menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 7500F. Dengan harga 2 jutaan, prosesor ini bisa dibilang pilihan yang tepat untuk PC rakitan medium to high saat ini. Dikarenakan prosesor ini mempunyai performa yang sangat baik dengan konsumsi daya yang rendah. Next, motherboardnya pakai B650M versi Wi-Fi. Motherboard ini dipilih karena beberapa kelebihannya seperti support prosesor Ryzen 9000 series, punya 4 slot RAM DDR5, dan udah include Wi-Fi 6E yang speed dan bandwidth-nya udah nggak perlu diragukan lagi. Untuk menghemat budget, RAM yang digunakan mempunyai speed 5600 MHz dengan kapasitas 32 GB. RAM dengan kapasitas 32 GB kayaknya udah jadi standar ya buat PC zaman sekarang. Kayaknya aku juga harus upgrade nih. Dan storage PC ini udah pakai SSD buat boot Windows dan aplikasi tanpa lemot sama sekali. SSD ini juga udah PCIe Gen 4 yang speednya 2 kali lebih cepat daripada yang Gen 3, yaitu di 3500 Mbps buat read dan 2100 buat write. Buat power supply-nya jangan main-main deh sama part yang satu ini. Pokoknya harus pakai yang udah terjamin dan bagus kualitasnya. Untuk PC ini dia pakai 650 watt dan udah bersertifikasi 80 plus bronze. 650 watt udah lebih dari cukup sih buat nge-supply daya ke prosesor dan VGA di PC ini. Dan buat ngademin Ryzen 5 7500F, PC ini pakai liquid cooler yang jelas biar nambah kegantengan dan estetika dari PC ini. Tapi buat apa ganteng kalau airflow-nya jelek ya kan? Makanya kita tambahin satu pack isi 3 fan di sisi bawah dan juga belakang dari PC ini buat ngejaga keademan PC ini. Untuk pengolah grafisnya, salah satu yang terpenting selain power supply nih, kita pakai di PC ini pakai RTX 4060. Bisa dibilang untuk seri 4060 udah pas banget sih untuk segala kebutuhan seperti gaming dan juga editing. Dan part terakhir buat masukin komponen-komponen tadi, kita pakai casing berukuran MATX yang ngebuat PC ini jadi kelihatan lebih compact dan gak makan tempat waktu ditaruh di atas meja. Cukup lah ya, walaupun kelihatannya jadi kecil, tapi komponen-komponen di dalamnya jadi kelihatan padat. Nah itu dia tadi part-part yang dipakai di PC ini. Sekarang aku mau kasih lihat ke kalian proses perakitannya.
Langsung aja di sini aku mau benchmark PC ini dengan beberapa game, render, video 4K, dan sekaligus ngecek suhu yang bisa dihasilkan dari PC ini, baik VGA maupun dari CPU-nya. Buat game pertama yaitu Valorant di settingan medium Full HD rata-rata dapat 549 fps. Minimumnya di 391 fps, maksimum di 654 fps dan 1% low di 336 fps. Game kedua, Dota 2 di settingan Ultra High Full HD rata-rata dapat 179 fps, minimum di 125 fps, maksimal di 213 fps dan 1% low di 72 fps. Game 3 yaitu Genshin Impact, settingan rata kanan Full HD, dapat rata-rata 229 fps, minimum di 197 fps, maksimum di 247 fps, dan 1% low di 149 fps. Yang agak berat nih, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, settingan RT Low Full HD dapat rata-rata 83 fps, minimum di 72 fps, maksimum di 102 fps, dan 1% low di 54 fps. Yang terakhir, Jedi Survivor settingan High Full HD dapat rata-rata 95 fps, minimum di 79 fps, maksimal 114 fps, dan 1% low di 48 fps. Dan untuk rendering video, Adobe Premiere dengan sequence berdurasi 7 menit 30 detik, beberapa motion graphic, dan audio yang diekspor dengan resolusi 4K bisa selesai dalam waktu 2 menit 54 detik. Kalau diekspor pakai resolusi 1080p bisa selesai dalam waktu 1 menit 57 detik doang. Dengan casing ini, suhu yang dihasilkan sama Ryzen 5 7500F itu berkisar di 68 derajat, sementara RTX 4060-nya berkisar di angka 65 derajat doang. Masih dalam batas wajar dan aman dengan suhu segini. Performa gamingnya mantep, buat edit video dan rendering cepet banget, dan bahkan suhu yang dihasilkan dari PC ini, baik dari GPU atau CPU-nya juga cukup stabil. Gimana menurut kalian performa dari PC ini? Coba tulis di kolom komentar ya. By the way, PC ini juga udah diinstalin Windows Trial dan driver-driver tiap komponennya. Jadi kalian bisa langsung pakai, gak usah pusing harus download apa aja buat start PC ini. Selain itu, PC ini juga udah diaktifin XMP atau export RAM-nya. Jadi kalian gak usah khawatir lagi kalau PC ini gak menjalankan performa secara maksimal. Dan dengan harga 14.449.000 kayak yang aku udah sebutin tadi, buat PC compact tapi cakep kayak gini kalian rela gak? Nah, untuk pembeliannya kalian bisa langsung ke offline store kita di Mall Mangga 2 lantai 3 nomor 34 atau ke e-commerce kita kayak Tokopedia or Shopee. Link pembelian udah aku taruh juga di link description. Itu dulu guys video aku buat PC ini. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa langsung cantumin aja di kolom komentar yang tersedia. Aku bakalan undur diri dulu, bye-bye!